혹시 나 좋아해요? 내가 좋아하는 건 보미 씨, 원. 제동가 어딘가 석다지만 내가 좀 Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 6, Markyu, mari kita review. Hanbom dan keluarganya ditabrak oleh sebuah mobil yang ugal-ugalan. Dan terlihat Hanbom kecil pun ternyata sempat menjadi seorang hantu juga. Kembali ke masa kini. Sebuah kecelakaan maut terjadi. Ada banyak saksi yang melihatnya. Begitu juga dengan Hanbom dan Kiju. Hanbom merasa ketakutan karena ternyata ia masih bisa melihat para hantu itu. Namun Kiju datang dan zona aman pun kembali muncul. Para hantu seketika menghilang. Kiju yang sedang tak sehat langsung tumbang. Hanbom pun dengan kesusahan segera menggendongnya pulang. Namun Kiju tak bisa berleha-leha. Karena kini studio pun akan banyak kunjungan. Para hantu dari korban kecelakaan maut itu kini menjadi tamu Kiju dan kawan-kawan. Dengan telaten ketiganya menjamu para hantu itu. Sungguh adegan yang menyayat hati karena di antara korban ada sepasang ibu dan anak yang masih kecil. Bahkan ada ibu yang sedang hamil besar. Deputi Go mengganggu lagi pekerja baru yang menempati meja kerjanya. Tapi ternyata Kim Ji-won, teman Hanbom itu tak ada takut-takutnya dan malah membuat Deputi Go ciut dan keheranan sendiri. Studio kini sudah kosong, para tamu sudah pergi ke tempat yang layak. Namun tak lama pintu terbuka lagi dan datanglah si kurir pengirim barang, tersangka yang memulai kecelakaan maut itu. Kembali ke Deputi Go, ia berhasil mengacak-acak pekerjaan Kim Ji-won yang sedari malam ia kerjakan. Akhirnya Kim Ji-won pun diusir dari kantor. Deputi Go begitu puas. Kiju mengajak Hanbom ke taman. Mereka lalu membahas mengenai zona amannya. Dan akhirnya menarik kesimpulan. Jika zona aman akan muncul saat keduanya dekat setidaknya 2 langkah satu sama lain. Dengan jarak yang sedikit itu, Hanbom sedikit polos bertanya, apakah Kiju menyukainya? Dan jawaban Kiju membuat malu Hanbom. Karena ia mengatakan ia menyukai zona aman Hanbom. Setelahnya Hanbom pun menyesal sudah menanyakan hal bodoh itu. Kiju mendatangi upacara kelulusan yang harusnya Yoon So-myung hadiri. So-myung pun mulai bercerita jika kedatangan ke studio hanya ingin dirinya diwisuda. Ia pun melanjutkan sedari kecil nasibnya memang tak beruntung. Ia dibuang oleh orang tuanya dan besar di panti asuhan. Bahkan kehadirannya dianggap sebelah mata oleh orang lain dan menjadi cibiran hanya karena ia tinggal di panti asuhan. Dan setelahnya ia bekerja keras untuk hidup dan masa depannya. Namun kini ia malah tiada tepat sebelum kelulusan yang dicita-citakan. Setelah mendengarkan curhat panjang itu, Kiju kembali berakting bersama dengan Deputi Go. Ia menyamar sebagai seorang dari yayasan dan menyarankan untuk memberikan Yoon So-myung ijazah kelulusannya dan mengumumkan ke publik. Dan mereka pun berhasil. Hari ini para polisi dan istri Baek Nam-gu melakukan upacara untuknya. Diketahui Baek Nam-gu meregang nyawa setelah mencoba menangkap seorang tersangka tepat di hari ulang tahun pernikahannya. Namun hingga kini si tersangka masih buron. Dan akhirnya studio merayakan kelulusan untuk Yoon So-myung. Namun tak lama berita tentang Yoon So-myung muncul di televisi. Ia disalahkan oleh perusahaan pengiriman itu dengan mengatakan jika itu adalah murni kelalaian dari So-myung sendiri. Padahal aslinya So-myung memang bekerja melewati jam kerjanya. Sedangkan di perusahaan So-myung, teman yang selama ini dekat dengannya merasa tak terima karena So-myung yang malang itu malah disalahkan. Tapi mereka semua dijanjikan menjadi pegawai tetap jika tetap tutup mulut. Mereka bahkan membakar bukti laporan kerja So-myung sehari-hari. Tak ada yang datang melayat ke tempat So-myung, hanya Kiju seorang. Kiju mencoba menenangkannya, jika itu semua bukan sepenuhnya kesalahan So-myung. Untuk sesaat So-myung telah dirasuki oleh roh jahat. Tim studio kini rapat mengenai So-myung yang sepertinya memang tak adil jika ia menanggung kesalahan seorang diri. Karena faktanya ia memang tak punya pilihan untuk mengantarkan paket-paket yang banyak itu. Dan juga perusahaan telah menyalahi aturan jam kerja juga. Kiju lalu mendatangi rekan kerja So-myung guna untuk membujuknya menerima kasus tentang ketidakadilan bagi kasus So-myung. Pria itu berusaha mengabaikan, namun ia tak bisa menutupi rasa sedihnya
Terlebih Somyong bahkan memberikan nama untuk anaknya yang begitu indah. Dan akhirnya ia pun luluh juga. Ia membawa beberapa orang temannya untuk mengajukan tuntutan pada perusahaan atas nama Somyong. Sedangkan di kantor, Deputi Go beraksi. Dengan mudah ia menyusup ke komputer kepala gudang dan menyebarkan berita mengenai sang kepala yang sudah menggelapkan dana perusahaan. Kini Han Bom tampak percaya diri karena ia sudah mendapatkan banyak bukti. Ia pun mencoba bernegosiasi dengan tim hukum dari pihak perusahaan untuk memulihkan nama baik Somyong juga memperbaiki kinerja perusahaan. Sedangkan tugas Baek Nam-gu adalah mengirimkan paket-paket dari teman-teman Somyong itu. Ia membuat barisan paket itu melayang dan mengirimkannya pada pemiliknya. Dan akhirnya Hyun Somyong pun diwisuda di studio yang dihadiri oleh rekan-rekan kerjanya. Sungguh menyayat hati melihat perpisahan itu. Hingga akhirnya foto kelulusan terakhir pun dilakukan. Han Bom lalu menagih janji untuk biaya hukumnya yang sudah memenangkan gugatan pada Kiju. Dan untuk pertama kalinya, Kiju pun dipaksa untuk minum miras. Awalnya ia menolak namun lama-lama ketagihan juga. Han Bom yang sudah setengah mabuk menyatakan cinta dan meminta Kiju untuk bertemu dengannya setiap hari. Han Bom bahkan membuat Kiju untuk berjanji dengan hal itu. Lalu dengan berani Han Bom mengkisi Kiju yang masih perjaka ting-ting itu. Dan episode 6 pun berakhir.